Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Frani Hersyam dengan NIM B1B1231777 akan mempresentasikan mengenai pengantar finansial teknologi yang akan ditanyakan oleh Rani Mardatillah. Halo Indri, saya ingin tahu lebih jauh tentang finansial teknologi atau fintech. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa latar belakang munculnya fintech dalam sistem keuangan modern? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lahirnya finansial teknologi tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh beberapa faktor penting. Menurut Arslanian dan Fisker 2019, ada 3 katalis utama. Yang pertama, krisis keuangan global 2008. Saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun drastis. Regulasi perbankan diperketat, sehingga inovasi di bank terhambat. Celah inilah yang dimanfaatkan startup fintech untuk menghadirkan solusi baru, misalnya peer-to-peer lending. Terus yang kedua, perkembangan teknologi digital. Munculnya internet cepat, smartphone, big data, cloud, blockchain, dan AI memberi ruang lahirnya layanan keuangan modern yang lebih murah, cepat, dan mudah digunakan. Terus yang ketiga, perubahan ekspektasi nasabah. Generasi milenial dan Gen Z menuntut layanan instan, user-friendly, dan personal. Hal inilah yang membuat layanan tradisional dianggap lambat, dan sehingga finansial teknologi hadir menjawab kebutuhan tersebut. Begitu, sebenarnya apa definisi fintech itu? Definisi fintech beragam tergantung perspektif. Menurut Friedman 2006, menekankan fintech sebagai penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Sedangkan menurut Kisti dan Barberis 2016, menyebut fintech sebagai gerakan global yang mengubah cara orang menabung, meminjam, berinvestasi, dan bertransaksi. Sedangkan Nicoletti 2017 menyebut bahwa fintech itu integritas teknologi dan keuangan untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru. Sedangkan menurut Arslanian dan Fisker 2019, fintech adalah transformasi model bisnis keuangan melalui teknologi digital. Menarik sekali. Kalau dari sisi sejarah, bagaimana perkembangan fintech dari dulu sampai sekarang? Baik, sejarah fintech dapat dibagi dalam 3 era besar. Yang pertama, era fondasi, tahun 1960 sampai 1980. Seperti lahirnya ATM pertama, kartu kredit, dan sistem transfer antar bank. Ini menjadi fondasi awal keuangan digital. Yang kedua, era digitalisasi, tahun 1980 sampai 2008. Seperti munculnya internet banking, e-payment seperti PayPal, dan perdagangan saham online. Namun, bank masih mendominasi inovasi. Selanjutnya, era disrupsi tahun 2008 sampai sekarang. Pasca krisis 2008, lahir gelombang startup fintech dengan layanan P2P lending, crowdfunding, mobile payment, robo-advisor, hingga cryptocurrency. Di Indonesia ditandai dengan munculnya GoPay, OVO, Dana, Modalku, dan Bareksa. Begitu, apa karakteristik utama fintech yang membedakannya dari layanan keuangan tradisional? Ada 5 karakteristik utama fintech. Yang pertama, disruptif, mengganggu model bisnis lama, misalnya P2P lending, menggantikan peran bank dalam penyaluran kredit. Yang kedua, ada inklusif, yaitu memperluas akses keuangan, contohnya e-wallet yang menjangkau pedagang kecil dan masyarakat unbanked. Terus yang ketiga, inovatif, selalu menghadirkan model baru seperti robo-advisor, BNPL, Buy Now, Pay Later, hingga blockchain. Terus yang keempat, kolaboratif, melibatkan banyak pihak seperti startup, bank, regulator, hingga big tech seperti Google dan Apple. Terus yang kelima, ada regulatory driven, yaitu perkembangan tidak lepas dari aturan. Di Indonesia, BI dan OJK mengatur sandbox, lisensi, dan perlindungan konsumen. Kalau dikaitkan dengan manajemen keuangan, bagaimana posisi fintech terhadap 4 keputusan keuangan? Baik, jadi dalam manajemen keuangan ada 4 keputusan utama. Yang pertama, keputusan investasi. Ini terkait bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk aset yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, perusahaan memilih apakah akan menanam modal di proyek baru atau membeli aset tetap atau investasi di instrumen keuangan. Fintech mendukung keputusan ini lewat platform investasi digital seperti Bareksa, Ajaib, atau Bibit yang memudahkan
memungkinkan investor mengelola portofolio dengan biaya rendah dan data yang lebih transparan. Terus yang kedua, ada keputusan pendanaan. Keputusan ini menyangkut bagaimana perusahaan mendapatkan sumber dana untuk membiayai aktivitasnya, apakah melalui utang atau modal sendiri. Kehadiran fintech memberi alternatif pendanaan, misalnya P2P lending dan equity crowdfunding. UMKM atau startup yang sulit mendapat kredit bank bisa memperoleh modal dari platform digital dengan proses lebih cepat. Terus yang ketiga, ada keputusan dividen. Keputusan ini berkaitan dengan bagaimana laba perusahaan dibagikan kepada pemegang saham, apakah dalam bentuk dividen tunai, saham bonus, atau ditahan kembali untuk reinvestasi. Fintech berperan dalam transparansi distribusi keuntungan. Bahkan ada tren baru seperti tokenisasi aset, di mana distribusi dividen bisa dilakukan secara otomatis melalui teknologi blockchain. Yang keempat, ada keputusan operasional. Ini menyangkut bagaimana perusahaan mengelola aset lancar dan operasional sehari-hari seperti kas, piutang, persediaan, hingga pembayaran. Fintech sangat membantu di sini, misalnya lewat digital payment, e-wallet, big data analisis, dan AI untuk manajemen risiko kredit serta otomatisasi transaksi. Terakhir, adakah isu atau risiko yang perlu diperhatikan terkait fintech ini? Tentu saja, meski membawa banyak manfaat, fintech juga memiliki tantangan. Pertama itu risiko regulasi. Banyak inovasi baru belum memiliki aturan yang jelas. Terus yang kedua, keamanan data dan privasi. Maraknya serangan cyber dan penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, ada literasi digital. Tidak semua masyarakat siap menggunakan layanan digital. Terus yang keempat, potensi gagal bayar, terutama di fintech lending jika tidak diawasi dengan baik. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu mengenai ekosistem fintech. Oke, pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud ekosistem fintech itu? Baik, ekosistem fintech adalah sebuah lingkungan yang terintegrasi, tempat berbagai aktor dan faktor saling berinteraksi untuk mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Jadi bukan cuma startup saja, tapi juga bank, investor, regulator, penyedia teknologi, dan asosiasi sampai pengguna. Semua itu saling melengkapi. Misalnya, startup bisa menciptakan aplikasi pinjaman online, tapi tanpa regulasi dari OJK, tanpa dukungan bank untuk dana, atau tanpa pengguna yang mau pakai, layanan itu tidak akan jalan. Jadi, ekosistem fintech ini ibarat sebuah jaringan besar yang setiap elemennya punya peran penting. Faktor apa aja sih yang bikin ekosistem ini bisa disebut? Ada 5 pilar utama menurut Ernst & Young. Pertama, demand, yaitu permintaan pasar. Orang butuh layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Kedua, talent atau ketersediaan sumber daya manusia yang punya skill di bidang teknologi, keuangan, dan bisnis digital. Ketiga, kapital, yaitu akses ke pendanaan, baik dari modal ventura, angel investor, atau bahkan bank. Keempat, policy, di mana regulasi pemerintah harus mendukung inovasi, misalnya lewat sandbox regulasi atau aturan open banking. Dan terakhir, solution, yaitu produk atau layanan inovatif yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah pengguna. Kalau kelima pilar ini seimbang, maka ekosistem fintech bisa berkembang. Aku juga sempat dengar kalau ada yang namanya pertanian fintech atau fintech yang terdiri dari berbagai, yaitu enablers, providers, channels, sama users. Bisa jelasin nggak? Betul banget. Peta nilai fintech dengan 4 komponen ini membantu kita memahami bagaimana aliran nilai diciptakan dan didistribusikan dalam ekosistem. Yang pertama, enablers. Ini adalah pihak atau faktor yang memungkinkan fintech bisa berjalan. Contohnya teknologi digital seperti cloud computing, blockchain, dan AI. Infrastruktur pembayaran seperti BI Fast, KRIS, regulasi dari OJK atau BI, serta sistem identitas digital seperti eKYC. Tanpa enablers, layanan fintech tidak bisa berkembang.
Terus yang kedua, providers. Ini adalah penyedia layanan utama, baik itu startup fintech, bank maupun big tech. Mereka yang benar-benar menciptakan produk dan layanan keuangan digital seperti OVO, GoPay, Kredivo atau Bank Jago. Terus selanjutnya channels. Ini adalah jalur distribusi atau media yang digunakan untuk menjangkau pengguna. Bisa berupa aplikasi mobile, website, platform e-commerce, bahkan super app. Channel inilah yang membuat layanan fintech bisa sampai ke tangan pengguna akhir. Selanjutnya users, inilah pihak yang menerima manfaat langsung, bisa individu, misalnya mahasiswa yang pakai e-wallet, UMKM yang butuh akses pembiayaan, perusahaan yang butuh efisiensi transaksi, bahkan pemerintah sebagai pengguna data dan infrastruktur. Apa aja aktor utama yang berperan di dalam ekosistem fintech? Aktor utamanya banyak sekali. Ada startup fintech yang jadi motor inovasi karena mereka lincah dan fokus ke solusi spesifik. Ada bank dan lembaga keuangan incumbent yang punya basis nasabah dan modal besar. Ada juga big tech seperti Google, Apple, dan Alibaba masuk ke sektor keuangan karena punya data dan pengguna yang luas. Regulator dan pemerintah berperan sebagai pengawas dan fasilitator. Terus misalnya OJK dengan aturan P2P lending atau BI dengan KRIS. Investor menyediakan modal, penyedia infrastruktur teknologi seperti cloud, KYC dan cyber security jadi backbone teknologi. Lalu ada asosiasi industri seperti Avtech yang jadi jembatan komunikasi. Dan jangan lupa pengguna serta UMKM yang terus jadi pusat ekosistem karena merekalah yang menentukan apakah sebuah layanan berhasil atau gagal. Kalau dari sisi jenis layanannya, fintech itu biasanya ngurusin apa sih? Ada 5 kategori besar. Pertama, payments, yaitu layanan pembayaran digital seperti e-wallet, mobile payment, atau KRIS. Kedua, lending, yaitu layanan pinjaman berbasis teknologi seperti P2P lending atau buy now pay later. Ketiga, Wiltech, layanan manajemen investasi digital seperti aplikasi Reksadana dan RoboAdvisor. Keempat, Insurtech, yaitu inovasi di bidang asuransi digital. Dan kelima, RegTech, yaitu teknologi yang membantu lembaga keuangan patuh pada regulasi seperti sistem KYC otomatis atau anti money laundering. Semua kategori ini punya peran masing-masing, tapi sama-sama mendorong transformasi digital di sektor keuangan. Aku pernah dengar istilah unbundling, rebundling, dan platformisasi. Maksudnya apa sih? Oke, ini tiga konsep penting. Pertama, unbundling. Bank dulu ibarat toko serba ada, semua layanan tersedia di sana. Tapi fintech memecahnya. Ada startup yang fokus hanya ke pembayaran, ada yang khusus pinjaman, ada yang investasi. Itu bikin konsumen punya banyak pilihan. Kedua, rebundling. Setelah layanan dipisah, sekarang mulai digabung lagi dalam satu platform digital. Bedanya bukan cuma bank yang pegang kendali, tapi hasil kolaborasi bank, fintech, dan big tech. Contoh paling jelas adalah super app seperti Gojek yang menyediakan pembayaran, tabungan, pinjaman, bahkan investasi dalam satu aplikasi. Ketiga, platformisasi dan bank as a service. Platformisasi berarti layanan keuangan disediakan dalam bentuk platform terbuka sehingga pihak ketiga bisa ikut serta. Contohnya marketplace, P2P lending yang mempertemukan lender dan borrower. Sedangkan BaaS memungkinkan bank membuka infrastrukturnya lewat API. Jadi fintech atau perusahaan non-bank bisa menawarkan layanan keuangan seolah mereka bank, padahal sistemnya tetap dijalankan bank di belakang layar. Contoh nyata di Indonesia adalah Bank Jago yang menjadi infrastruktur perbankan di balik aplikasi Gojek. Jadi ketiga konsep ini menggambarkan evolusi layanan keuangan di era digital. Regulator sendiri perannya lebih ke arah apa? Regulator punya posisi krusial. Mereka harus menyeimbangkan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, OJK mengatur fintech lending lewat BOJK, juga membuat sandbox regulasi untuk menguji inovasi baru. BI meluncurkan KRIS dan BIFAS supaya transaksi digital lebih cepat, murah, dan terintegrasi. Bahkan ada kebijakan
KYC yang memudahkan verifikasi identitas digital. Intinya, regulator bukan hanya mengawasi, tapi juga memfasilitasi agar inovasi tetap berkembang, tapi tetap aman bagi konsumen. Buat pengguna dan UMKM, apa sih manfaat nyata dari fintech? Manfaatnya banyak sekali. Buat masyarakat umum, fintech membuat akses keuangan lebih cepat, murah, dan bisa dilakukan kapan saja. Orang yang dulu nggak punya rekening bank, sekarang bisa punya akses finansial hanya dengan HP lewat e-wallet. Untuk UMKM, fintech membuka jalan pembiayaan alternatif. Kalau dulu susah dapat kredit bank, sekarang mereka bisa dapat pinjaman lewat P2P lending. Fintech juga mempermudah UMKM menerima pembayaran digital lewat KRIS. Jadi manfaatnya nyata, baik untuk individu maupun untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau bank, fintech, dan big tech ini hubungannya lebih banyak saingan atau kerjasama? Sebenarnya keduanya. Ada dinamika yang disebut competition, yaitu kompetisi sekaligus kolaborasi. Di satu sisi, mereka bersaing untuk merebut pasar, misalnya antara layanan bank digital dengan dompet digital. Tapi di sisi lain, mereka juga butuh satu sama lain. Fintech butuh dana dan legalitas dari bank, sedangkan bank butuh inovasi fintech. Contoh nyata adalah kolaborasi Bank Jago dengan Gojek atau OVO dengan bank-bank untuk layanan uang elektronik. Jadi hubungannya bukan hitam putih, tapi campuran kompetisi dan kemitraan. Kaitkan dengan manajemen keuangan, apa implikasi ekosistem fintech? Fintech punya dampak besar pada 4 keputusan keuangan. Pertama, keputusan investasi. Perusahaan bisa menggunakan crowdfunding atau equity crowdfunding sebagai alternatif investasi. Kedua, keputusan pendanaan. Ada sumber pendanaan baru melalui P2P lending. Ketiga, keputusan dividen. Tekanan dari kompetisi bisa memengaruhi profitabilitas dan strategi pembagian dividen. Keempat, manajemen aset. Munculnya Wiltech dan robo-advisor membuat strategi pengelolaan aset menjadi lebih efisien dan berbasis teknologi. Jadi fintech bukan sekedar inovasi teknologi, tapi betul-betul mengubah cara pengambilan keputusan keuangan di dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.